Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Artinya dalam hidup kita ini pondasi di antara pondasi keislaman kita yaitu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah dimanapun berada. Belakang saya ini adalah asrama para santri tahfiz Quran Pondok Pesantren Nurul Azhar 1. Alhamdulillah dalam perjalanan panjang dari mulai tanah wakaf, rumah guru yang sekarang dipakai untuk asrama, karena ini akan ditempati insya Allah bulan depan. Kemudian ada pendopo, berjalan dengan lancar, jamaah dimanapun berada yang selama ini mensupport program pembangunan pesantren Nurul Azhar di Riau, berkah selalu. Kita masih akan terus melanjutkan karena mencetak para penghafal Quran, para da'i menuju dakwah, menjadi juru dakwah di berbagai tempat, bil khusus di Riau. Mari kita support. Man jahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah berjihad fisabilillah. Kalau kita bukan da'i, kita bukan penghafal Quran, dengan mensupport pesantren Nurul Azhar, maka kita sudah ikut berperan dalam dakwah. Mari kita bantu, donasi kita salurkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661, atau Bank Syariah Indonesia 147 6-nya 7 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kita lanjutkan kajian tentang hadis arba'in atau hadis 40 yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada hadis yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi juga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat terkemuka, yaitu adalah khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita semua kenal insyaallah dengan beliau yang bergelar atau dikenal sebagai Al-Faruq, Umar Al-Faruq, karena dia membedakan. Al-Faruq ini artinya pembeda. Maka disebutkan bahwa beliau ketika masuk Islam suasana itu menjadi berbeda, di mana beliau itu berani menzahirkan keislamannya, terkenal sebagai pemberani. Dan memang terkenal juga sebagai orang yang sangat tegas di dalam di dalam
keislamannya, dan juga ketika menjadi khalifah itu beliau sangat tegas. Itulah Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana beliau dikatakan bahwa jangankan manusia, syaitan saja takut sama beliau. Jadi kalau beliau melewati satu jalan, mau bertemu dengan syaitan di situ, syaitannya yang menyingkir. Ini bedanya dengan kita. Kalau kita kadang-kadang kita yang kemasukan syaitan, atau syaitan itu senang dengan kita. Tetapi kalau Umar bin Khattab, karena ketegasannya, maka syaitan itu tidak berani dengan beliau. Inilah Umar Al-Faruq. Makanya beliau dikenal sebagai Al-Faruq. Jadi pembeda ya, artinya suasana ketika sebelum beliau masuk Islam dan setelah masuk Islam itu berbeda. Banyak sekali sirah-sirah baik dalam kehidupan beliau, karena beliau sebagai khalifah juga itu banyak sekali tentang sirah-sirah perjalanan beliau yang dapat kita jadikan sebagai motivasi. Apalagi beliau ini di samping sebagai sahabat, beliau juga menjadi khalifah yang kedua. Makanya di dalam solat tarawih kan untuk mengingatkan kita selalu disebutkan Al-Khalifatul Tsani, jadi khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Nah, kenapa sebenarnya pakai khalifah-khalifah itu? Karena dulu orang Syiah itu suka mencaci sahabat. Jadi mereka mencaci Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, karena mereka tidak senang, jadi mencaci. Nah, untuk membedakan itu disebutlah namanya di dalam sholat tarawih, untuk membedakan dia. Kalau Syiah nanti tidak senang, dia keluar, jadi tidak tahan. Itu dulu. Jadi itu sebagai ini saja, ya waktu itu ya, dan itu terus berlanjut. Artinya tidak ada masalah bahwa solawat dalam sholat tarawih ini artinya ya untuk memberikan jedah kepada kita, sekaligus bisa istirahat juga dari satu rakaat kepada rakaat yang lain. Hitung-hitung istirahatnya. Kalau ayatnya panjang kan kita lumayan capek juga kan gitu, lumayan lelah. Tapi kalau yang dibaca Inna a'tainakal kautsar, mungkin tidak perlu pakai itu ya, jedah. Tetapi itu sudah menjadi sesuatu yang baik, artinya tidak ada masalah. Mengingatkan kita kepada orang-orang yang memiliki peran penting di dalam Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dalam perjalanan sirahnya ini menarik, banyak hal-hal yang menarik dari kehidupan beliau. Termasuk diantaranya masa pemerintahan beliau ini itu cukup lama dan melakukan banyak pembukaan terhadap negeri-negeri Islam. Jadi pembebasan itu terkenal, populer beliau. Kemudian juga beliau sangat tawadhu dalam memimpin. Walaupun beliau tegas, tapi tawadhu. Pakaiannya sederhana, bahkan kehidupannya sederhana, sampai kadang-kadang orang tidak tahu kalau itu adalah khalifah. Jadi seperti orang biasa. Itulah Khalifah Umar bin Khattab. Dan bahkan pernah beliau dikisahkan bertemu dengan seorang ibu yang miskin. Ibu ini dalam tenda, karena beliau jalan di waktu malam. Jadi mengontrol, sebagai khalifah itu mengontrol rakyatnya, memperhatikan. Nah, dalam satu malam beliau jalan, beliau mendengarkan tangisan. Dia dekati, ternyata itu adalah tenda seorang ibu yang sedang bersama dengan anaknya. Anaknya ini kelaparan, lalu kemudian ibunya memasak. Ternyata yang dimasak ini adalah batu yang dimasak, tidak ada makanan. Sehingga masakannya tentu tidak akan matang karena dia adalah batu. Maka khalifah, sampai anaknya ini yang menangis kelaparan ini sampai tertidur. Alhamdulillah bisa tidur anaknya dalam keadaan lapar. Biasanya kalau kita lapar susah tidur, tapi kalau kenyang itu mudah tidurnya. Kecuali lapar mudah tidur di bulan Ramadan.
Bulan Ramadan ini kalau lapar kita itu mudah tidur. Apalagi ditambah dengan hadis Nabi SAW, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tapi kalau hari-hari lain selain Ramadan itu kalau lapar payah tidurnya. Cuman kalau bulan Ramadan ini lapar kita makin lapar makin enak tidurnya. Itu bulan Ramadan. Maka ketika anak ini nangis sampai kemudian tertidur, didekatilah oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Wahai ibu, apa yang kamu masak?" Kata ibu ini, "Saya memasak batu. Karena kami berpuasa di siang hari tadi, kami berharap ketika berbuka ada yang mengantarkan makanan, ada yang bersedekah sama kami. Ternyata waktu berbuka juga tidak ada yang memberikan sedekah kepada kami. Sehingga malam ini saya memasak batu ini karena tidak ada yang bisa dimasak untuk menghibur anaknya." Jadi ibu ini agak kesal gitu, agak kecewa. Inilah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi marah, kesal. Tidak tahu ternyata yang di depannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah Umar bin Khattab marah? Tidak. Dia pulang ke gudang perbendaharaan Baitul Mal. Di situ beliau mengangkut gandum sendiri. Kata anak buahnya, ajudannya, "Biarlah saya membantumu wahai tuan yang mengangkutnya." Apa kata Umar bin Khattab? "Wallahi saya tidak akan membiarkan engkau membantu saya, karena jikapun engkau mampu membantu saya memikul gandum ini di dunia, tapi engkau tidak akan mampu membantu memikul saya terhadap azab Allah di akhirat, terhadap kezalimanku atau kelalaianku terhadap rakyatku yang kelaparan." Nah, itulah Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sirahnya sangat luar biasa perjalanannya. Begitu juga dengan disebutkan antara kedudukan beliau dengan apa namanya nih, kalau kita punya jabatan kedudukan kan wajar ya digaji. Kita punya jasa, punya pekerjaan digaji. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau terkait dengan uang negara, "Kami memperlakukan uang negara seperti memperlakukan harta anak yatim." Nah, harta anak yatim itu bagaimana dalam Al-Quran? "Man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Di harta anak yatim nih, kalau ada orang dititipi anak yatim hartanya, maka yang dititipi ini kalau dia kaya tidak usah diambil. Gitu. Kalau dia kaya tidak usah diambil. Maksudnya nggak usah mengambil upah. Amanah saja, artinya kita pegang secara amanah. "Man kana ghaniyan fal yasta'fif." Kadang-kadang ada orang meninggal orang tuanya, dia masih kecil misalnya, masih bayi, bisa jadi hartanya anak itu dititipkan ke kita atau saudara misalnya. Nah, itu namanya kita diamanahi untuk merawat anak yatim bersama dengan hartanya. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau kaya falyastafif, sebaiknya tidak usah mengambil. Wa man kana faqiran, kalau fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau fakir, makanlah dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf ini artinya ya sesuai dengan pekerjaan dia merawat anak yatim itu. Maka boleh saja orang merawat anak yatim, mengambil upah dari situ boleh. Bukan berarti makan harta anak yatim. Kalau makan harta anak yatim tidak benar, itulah yang diancam. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim sama dengan menyuap bara api neraka, memasukkan api ke dalam perutnya. Itu kalau memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, tetapi kalau bil ma'ruf, sesuai dengan pekerjaannya, dia merawat atau dia memang sebagai pengasuhnya dapat gaji, boleh-boleh saja bil ma'ruf. Nah, kata beliau, kata Umar bin Khattab, kami memperlakukan harta negara ini sebagai pegawai ya, kata beliau, seperti kami memperlakukan harta anak yatim. Kalau kaya tidak usah mengambil. Tapi kalau miskin, ambil dengan cara yang ma'ruf. Nah, itulah luar biasa kan. Kalau hari ini beda, kaya tambah kaya.
bahkan bukan haknya pun diambil juga, dikorupsi. Nauzubillah. Maka mungkin kita tidak bisa seperti mereka, seperti dahulu kala memang gaji tidak diambil. Hari ini ya kita punya gaji ambil, kan? Tapi yang memang tidak menjadi hak kita, itu sebaiknya kita berlepas. Artinya jangan kita mengambil hak orang atau korupsi. Ini kan itu kita sudah baik untuk zaman ini. Jadi zaman ini kita tidak perlu mungkin bekerja tidak mengambil gaji, itu mungkin berat karena zaman berbeda. Tetapi bagaimana kita menjadi baik? Ambil yang menjadi hak kita, jangan mengambil bukan hak kita. Apalagi hak kita sudah banyak, sudah ada gaji pokoknya, sudah ada tunjangannya, tunjangan banyak, tunjangannya. Apalagi sekarang ini alhamdulillah katanya ada gaji 13, belum lagi THR. Ini kita berharap mudah-mudahan cepat THR-nya turun, ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan berkah bagi kita, bulan yang menjadi kebaikan dunia dan akhirat kita insyaallah. Ini bulan Ramadan, memang bulan Ramadan ini berkahnya banyak, berlimpah-limpah. Inilah bulan Ramadan. Makanya kata Nabi, tidak hanya terkait dengan pahala, tapi juga terkait dengan dunia. Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Inilah perawi hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang beliau riwayatkan dalam hadis ini? Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Jadi kenapa diperumpamakan sebagai bangunan? Karena bangunan itu artinya pondasinya, artinya kalau tidak ada pondasi maka dia bisa roboh. Maka 5 hal ini sebagai pondasi di dalam Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama, kata beliau, syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Inilah syahadat. Dan memang ini yang menjadi tiang utama. Karena kalau orang punya keyakinan di hatinya tidak diungkapkan, belum disebut sebagai orang beriman. Maka harus dia mengucapkan. Ini bil lisan. Jadi mulai dari bil qalbi, lalu kemudian naik bil lisan. Jadi keyakinan itu pertama dibangun di hati kita yakin, lalu kemudian diungkapkan dengan lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini istimewa nih. Ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan hidayah ini pilihan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tetapi Allah yang memberikan petunjuknya. Maka oleh karena itu ya kita disuruh hanya menyampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Mereka ikut atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengajak bil lisan, mengajak dengan cara yang baik. Adapun dia mau ikut atau tidak, itu urusan dia. Maka seorang orang tua yang sudah menasihati anaknya, sudah mengajarkan dengan cara yang baik, tapi juga tetap tidak mau ikut, itu orang tua lepas kewajiban, tanggungannya lepas. Tapi dia terus menerus harus tetap berkelanjutan. Tetapi ketika dia sudah menyampaikan, maka dia kewajibannya sudah lepas. Ini makna daripada syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Dan inilah yang kita harapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka insyaallah termasuk di antara penghuni surga. Makanya kita minta istiqomah, ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya, ya Allah, teguhkanlah kami di dalam jalan yang lurus. Tunjukkan kami di jalan yang lurus, dan juga bermakna ya Allah teguhkan.
Karena kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kira-kira sudah berada dalam jalan yang lurus atau masih dalam jalan yang bengkok? Lurus insyaallah ya. Kita yakin lurus. Cuman kok minta lagi? Itu maknanya ya Allah istiqomahkan kami. Artinya kita sudah yakin bahwa kita berada di jalan yang lurus. Insyaallah secara asal ya, bahwa mengikuti Nabi Muhammad SAW, insyaallah kita berada di jalan yang lurus. Pasti kita yakin, tetapi kita minta keteguhan, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ini bangunan yang kedua atau pondasi yang kedua. Maka kemudian salah satu yang sangat terpenting dalam hidup kita ini adalah salat setelah syahadat. Makanya ada orang bilang kalau diajak salat kan masuk waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo salat. Salat nomor 2. Maksudnya nomor 2 setelah syahadat. Bukan nomor 2 setelah yang lain-lain. Intinya salat itu yang utama. Tapi dia nomor 2 setelah syahadat. Artinya dalam hidup kita ini pondasi di antara pondasi keislaman kita yaitu adalah agama. Maka disebutkan bahwa salat, meninggalkan salat dengan mengingkarinya, artinya meninggalkan salat sekaligus mengingkari kafir dia. Dia tidak salat dan mengingkari kewajibannya. Dan meninggalkan salat masih mengakui kewajiban salat tapi meninggalkan karena malas, maka fasik dia, minal fasiqin. Dan bahaya, sama-sama bahaya. Mau kafir, fasik, sama-sama bahaya. Iqamis shalah, makanya kita dianjurkan untuk menjaga. Wa hafizu ala sholawat, jagalah salat. Di sini pondasinya. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah, membayarkan zakat, menunaikan zakat. Ini kita di bulan Ramadan ada kewajiban kita zakat fitrah. Zakat fitrah ini alhamdulillah tidak berat, karena kurang lebih 2,5 kilo ya. Pokoknya tidak berat lah insyaallah. Maka oleh karena itu kalau bisa kita bayarkan yang terbaik. Misalnya beras bayar dengan beras, bayarkan dengan beras yang terbaik, beras yang memang istimewa. Jangan kita makan beras harga 15.000, pas bayar zakat harga 10.000 misalnya. Atau misalnya zakat kita ini kita kurang-kurangi. Tapi bagaimana kita melebihkan itu lebih bagus. Kan kalau sekarang kan sudah dikonversi sebenarnya. Apalagi sekarang kan khilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan dengan beras, ada yang membolehkan dengan uang. Kalau dengan uang tuh lebih bagus agak dilebihkan. Karena sebenarnya kalau mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Ini kalau mazhab Syafi'i. Jadi harus beras sebenarnya kalau di kita. Tetapi ya alhamdulillah ada mazhab lain mengatakan boleh dengan uang. Nah, kalau dengan beras berarti kita kenapa mazhab Syafi'i mengatakan bahwa makanan dengan makanan pokok? Karena begitu yang disebutkan dalam hadis. Kemudian juga disebutkan bahwa dia sebagai tu'mah, sebagai makanan. Tu'mah lil masakin. Karena zakat fitrah ini tuhuratan lis-shaim, mensucikan orang berpuasa, dan juga tu'mah lil masakin, mensucikan orang berpuasa dan menjadi makanan bagi para fuqara dan masakin. Makanya yang lebih pasnya itu adalah beras. Tapi kalau kita mengikut mazhab Hanafi dan kadang-kadang itu lebih maslahat, yaitu dengan uang. Kenapa? Karena kadang-kadang yang dibutuhkan di kita ini adalah uang, fakir miskin. Begitu juga dengan amil, kan kadang-kadang lebih mudah mengurus uang daripada beras, mengantarkan uang. Dan secara maslahat, kadang-kadang fakir miskin hari ini ya itu dia ingin juga punya baju baru misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena kan bulan Ramadan, Idul Fitri kan serba baru, semuanya baru, pakaiannya baru, sepatunya baru, sendalnya baru, semua baru.
rumah bisa jadi baru, itu setidaknya catnya ya kan. Habis itu juga kendaraan bisa baru, insya Allah. Rumah baru, orang rumah baru. Bagi yang jomblo, yang sudah boleh juga kalau dapat izin. Makanya bisa jadi maslahat bagi orang fakir miskin ini adalah uang, bisa jadi. Tapi yang penting tetap mengikuti kaidah-kaidah. Karena secara fatwa juga boleh. Artinya sudah tidak ada masalah. Bagi yang membayar beras silahkan, bagi yang membayar uang silahkan. Yang penting jangan kita lupakan bahwa itu harus kita bayar sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kalau bisa ya jauh-jauh sebelumnya lah. Jangan terlalu mepet. Apalagi memang Idul Fitri ini, zakat fitrah ini diantaranya adalah untuk membahagiakan orang-orang yang kekurangan. Nah, kalau untuk membahagiakan kan jadi jangan terlalu di ujung-ujung. Kalau bisa masuk sepertiga terakhir, awal-awal bayar. Memudahkan si amil untuk menyelesaikan, kemudian juga fakir miskin cepat menerima. Jadi bisa memanfaatkan pada hal-hal yang baik. Jangan ditunggu terlalu lama. Misalnya besok mau Idul Fitri, malam ini baru bayar, atau paginya baru bayar, menyusahkan amil, merepotkan. Jadi kalau bisa dipercepat. Dan itu kewajiban. Kadang-kadang orang lupa nih zakat fitrah nih. Zakat fitrah nih ada orang udah sholat Idul Fitri kita datang dia, saya mau bayar zakat fitrah Ustaz. Ini gimana ini bayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri? Itu jadi kadang-kadang kewajiban ini terlupakan, padahal dia adalah satu kewajiban. Nah, begitu juga dengan zakat-zakat mal yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, wahijul baiti, berhaji ini tentu bagi yang mampu. Haji juga adalah sebagai pondasi, dia wajib. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini disebutkan adalah wasaumu Ramadan, saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, inilah pondasi, artinya bahwa alhamdulillah di dalam Islam itu yang menjadi pondasi bagi kita, artinya sesuatu yang harus kita laksanakan itu tidaklah banyak. Kewajiban kita ini tidak banyak. Sholat, syahadat, sholat, zakat itu pun bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, puasa ini tidak bagi yang mampu. Ini puasa ini ya bagi yang sudah balik, berakal, kecuali kalau dia memang betul-betul tidak mampu, sakit dia diganti pada hari yang lain. Sudah tua renta diganti dengan bayar fidyah. Maka fidyah ini sebagai pengganti. Nah, itu juga bagi kita yang punya orang tua misalnya sudah renta, sudah tidak mampu, itu fidyah wajibnya dalam puasa dibayarkan. Boleh dibayarkan secara langsung per hari, per porsi makanan, bisa juga dengan uang. Kalau uang kurang lebih 25.000 ya. Kalau porsi makanan setidaknya kalau dengan mentahnya itu kurang lebih 0,6 ons, jadi lebih setengah kilo. Itu kalau mentahnya. Tapi kalau jadinya itu sebungkus nasi, satu porsi. Tapi nasi yang agak istimewa dikit. Kalau bisa Badai Solo lah gitu kan. Jangan pula Ampera yang 8.000. Dia biasanya makannya yang enak-enak. Pas bayar fidyah, ini baik terutama bagi orang yang sudah renta atau dia sakitnya yang berkelanjutan, tidak ada harapan sembuh. Itu boleh membayar fidyah. Itulah diantara daripada disebutkan dia adalah pondasi. Nah, dan ini semua mencakup al-lisan bil qalbi, kemudian juga amal badan. Amal badan, sholat itu kan badan kita, harus kita, tidak bisa digantikan. Sekaya apapun orang tidak bisa membayar orang untuk sholat. Tapi kalau haji, dia wajib melaksanakan haji. Tapi kalau dia tidak mampu, sudah sakit, tidak mampu lagi, maka boleh badal, atau sudah meninggal boleh badal haji, itu boleh. Makanya kalau ada orang tua kita sudah meninggal belum berhaji dan kita ada rezeki, boleh sebagai bentuk bakti kita bayarkan badal haji. Badal haji boleh. Itu kurang lebih mungkin biayanya 6 juta 7 juta lah gitu. Nah, itu badal haji. Badal umroh boleh juga. Tapi badal haji ini harus hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai satu orang membadalkan 3 orang haji. Itu tidak jadi. Karena badal haji ini sekali
ya setahun satu gitu. Beda dengan badal umroh. Kalau badal umroh selagi mampu boleh umroh berapa kali pun sehari. Boleh 10 kali sehari selagi mampu. Saya dulu waktu masih muda-muda itu ngambil badal umroh tuh kadang 5 sehari. Masih muda-muda, masih muda juga sekarang. Cuman beda dulu. Jadi karena kita umroh badalkan orang itu pokoknya cepat dari Masjidil Haram ambil taksi ke Tan'im. Habis itu selesai ambil mikot langsung lari ke Masjidil Haram ambil taksi lagi. Itu tawaf. Kalau sendiri tawafnya bentar. Habis itu sa'i cepat. Habis sa'i langsung tahallul, lari lagi ke Tan'im. Itu bisa sampai 5 badal selagi masih ada orang membadalkan. Itu hitung-hitung sebagai sampingan kuliah. Jadi itu apa namanya? Kenangan dulu di Masjidil Haram. Jadi kalau umroh ini boleh berkali-kali boleh. Tapi kalau haji itu sekali. Makanya badal haji ini harus betul-betul kita hati-hati. Itu boleh. Kalau haji boleh dibadalkan, umroh boleh dibadalkan, tapi kalau sholat tidak. Puasa Ramadan tidak bisa juga dibadalkan. Jadi kalau puasa tidak bisa digantikan. Tolong saya bayar, puasakan saya. Itu tidak ada. Karena sholat kemudian puasa ini adalah pendidikan pribadi, mendidik jasmani kita. Ini yang wajib. Jadi tidak berat sebenarnya. Karena yang wajib itu tidak banyak. Yang dibanyakkan oleh Allah variasinya itu adalah yang sunnah. Jadi yang sunnah. Bagi mereka yang betul-betul ingin terus berbuat amal soleh, yang sunnah banyak. Makanya yang wajib tidak dibanyakkan, sekedar untuk mendidik kita. Tetapi yang sunnah dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Sebelum ditutup, siapa tahu ada pertanyaan dari yang mau bertanya barangkali. Al-ibahah. 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 Jadi segala sesuatu yang bersifat muamalah itu adalah diperbolehkan. Apakah kaidah usul fikih ini sebenarnya sudah beriringan dengan mazhab yang 4 atau hanya Imam Syafi'i? Kasus contoh begini. Misalkan kayak biawa itu kan hidupnya di luar alam, itu bukan haram menurut mazhab Syafi'i. Tapi di dalam mazhab lain mungkin itu tidak diperbolehkan. Jadi pelarangannya, pengecualian yang diharamkan itu berdasarkan pada hukum nas aslinya ataukah nas yang memang sudah ditafsirkan? Selain sudah ditafsirkan, itu satu. Kemudian poinnya ketangkep saja. Kemudian yang kedua, masalah ibadah, sholat Jumat. Kan kita berpaham pada kan ada 4 pendapat, sekurang-kurangnya ada 4 pendapat soal sholat Jumat ini, masalah jumlah kehadiran jemaah. Dalam mazhab Syafi'i kan 41 termasuk imam. 41 termasuk imam kan itu baru dianggap sah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika sholat Jumat itu misalkan kurang dari jumlah, tapi dalam kondisi darurat, bolehkah? Jadi saya melihatnya gini, ada 3 kemungkinannya. Pertama, tetap konsisten pada mazhab Syafi'i, lalu kemudian berganti dengan sholat zuhur, ataukah kita pindah mazhab menjadi mazhab Hanafi katakan, atau masjid kita tutup lalu kita mencari masjid yang memenuhi masjid yang jumlahnya cukup. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terkait dengan kaidah tadi, jadi al-aslu fil muamalah al-ibahah ini, hukum asal dalam muamalah ini adalah boleh, kecuali ada dalil mengharamkan. Ini sepakat para ulama, memang begitu. Jadi dan itu kan berlandaskan dalil tadi.
dalil hadis Quran, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan segala yang ada di bumi. Jadi intinya bahwa segala yang ada di bumi dan juga hukum-hukum muamalah ini, hukum asalnya adalah boleh kecuali ada yang mengharamkan. Itu sepakat para ulama. Tapi nanti makanya nanti dalam kaidah tafsirnya mungkin ada khilaf. Karena ini ada dalil yang mengharamkan, ini tidak ada dalil yang mengharamkan, nah gitu. Atau memahami nas misalnya makanya terkait misalnya kayak buaya misalnya. Buaya karena dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mengharamkan, makanya buaya haram. Apa yang mengharamkan? Ya binatang buas. Maka binatang buas ini mau di mana saja haram. Tapi kalau mazhab Maliki kenapa bisa halal? Karena mengambil hadis yang mengatakan bahwa laut itu airnya suci dan mensucikan, hewannya halal. Jadi hewan halal ini semua dipukul rata. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak, bahwa hadis ini tetap dikompromikan dengan hadis yang mengatakan bahwa setiap binatang yang berkuku tajam bertaring berarti binatang buas, tidak boleh. Berarti kan juga dihukumi yang di laut. Nah, jadi terkait dengan mengkomparasikan, mengkompromikan dua hadis itu. Nah, di situ kasus-kasus. Nah, sama juga dengan biawak. Biawak ini ya memang kalau kita bawa al-aslu fil muamalah al-ibahah, tapi kan itu tidak mutlak begitu, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, biawak ini kan termasuk pemakan daging. Hewan, berarti kan dia sudah masuk binatang buas, ya kan? Nah, kalau dia sudah termasuk binatang buas berarti haram berlandaskan hadis tadi. Nah, jadi nanti kadang-kadang ulama berbeda tuh dari segi tafsilnya. Tapi kalau terkait dengan kaidahnya ini al-aslu fil muamalati al-ibahah itu sepakat mazhab yang empat. Jadi nanti pembawaan memaknakan, mentafsirkan nas-nas yang ada itulah bisa jadi kemudian terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat, termasuk hewan yang hidup di dua alam. Sebagian ulama tidak menjadikan itu sebagai dalil bahwa hewan yang hidup di dua alam menjadi haram. Itu bukan dalil sebagian ulama. Nah, jadi hewan yang hidup dua alam halal, kecuali kalau hewan ini nanti dia berbisa. Nah, itu di situ dia haramnya gitu. Nah, tetapi dia hidup di dua alam saja, itu khilaf di antara para ulama terkait masalah haramnya. Ada yang mengatakan kalau hidup di dua alam berarti haram. Ada yang mengatakan hidup di dua alam belum tentu haram. Hidupnya di dua alam itu bukan menjadi patokan keharamannya, tapi mungkin ada faktor yang lain. Nah, kalau tidak ada faktor yang lain, baik kepada kaidah tadi bahwa dia tetap boleh. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sholat Jumat. Nah, memang populer dalam mazhab Syafi'i bahwa kita harus 40 ya. Itu 40 yang mukim. Memang kadang-kadang ini tidak terwujud di kota apalagi di kantor-kantor kan. Maka kalau yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i yang enggak sampai 40 itu ya sholat zuhur setelah itu sebenarnya. Kalau dia agak ekstrim atau berpegang kepada mazhab Syafi'i. Jadi yang sholat tidak sampai 40 itu tidak sah sholat Jumatnya kan gitu. Kan kecuali kalau masjidnya tidak muat gitu. Atau nah barulah boleh dibuka yang lain. Tapi kalau kita kan masih memadai intinya gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi? Balik kepada menyikapi perbedaan ulama. Menyikapi perbedaan ulama itu jadi la yungkarul mukhtalafu fiha. Sesuatu yang diikhtilafkan oleh para ulama tidak bisa kita ingkari. Jadi kalau sudah diperbedakan oleh para ulama, kita tidak bisa mengingkari. La yungkarul mukhtalafu fiha. Sesuatu yang ulama berbeda pendapat, kita sebagai orang awam tidak bisa mengingkari. Maka oleh karena itu, bagi yang mau ikut ini silahkan, bagi yang mau ikut ini silahkan. La yungkar, tidak bisa kita mengingkari. Orang dia para ulama yang berbeda kok. Ahlinya ya gimana lagi? Ahlinya yang berbeda di situ. Tapi yang kedua, al-khuruju minal khilafi mustahabbu. Keluar dari perkara yang diperselisihkan itu bagus. Nah, artinya apa? Kita sholat Jumat tidak sampai 40 menurut mazhab Syafi'i, tidak sah sholat Jumat kita.
Menurut ulama yang lain oke, sah. Berarti kan kita masuk dalam ranah perbedaan nih, khilaf. Tapi kalau kita sholat Jumat lebih 40 menurut mazhab yang lain sah, menurut mazhab Syafi'i sah. Artinya kita tidak masuk dalam ranah perbedaan. Maka kita keluar dari ranah perbedaan menuju ranah yang tidak diperbedakan, itu dianjurkan. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Itu turunan yang kedua. Yang pertama kita tidak bisa mengingkari, tapi kalau bisa keluar sebisa mungkin keluar. Bersentuhan suami istri menurut mazhab Syafi'i batal wudunya. Solat tidak sah solatnya. Menurut ulama yang lain sah. Kalau wudu tidak bersentuhan tidak wudu, solatnya diperselisihkan. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah, menurut ulama yang lain sah. Berarti kan dia masuk ranah perbedaan. Tapi kalau dia berwudu menurut mazhab Syafi'i sah, menurut ulama lain sah, berarti dia tidak masuk ranah perbedaan. Berwudu dianjurkan. Kenapa? Keluar dari ranah perbedaan. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari ranah perbedaan itu dianjurkan. Nah, tapi ada yang ketiga. Mani betul ya fi syai'im minal mukhtalafi fiha falyuqallid man ajaza. Ketika satu pendapat di satu persoalan diperselisihkan oleh para ulama, terkadang kita dituntut, kan kondisi kita, keadaan kita menuntut kita untuk menjalani yang mudah itu. Kok keadaan kita nih? Keadaan kita menuntut kita untuk mengambil yang mudah. Maka ikutilah yang mudah itu. Karena Allah juga mengatakan, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Nah, jadi kondisi ideal kalau bisa keluar dari ranah perbedaan. Tapi kalau keadaan menuntut kita, saya diundang menjadi khatib di kantor. Ketika saya naik, udah azan, cuma 20 jamaahnya. La haula wala quwata illa billah. Gimana ini mazhab Syafi'i? Enggak sah salat Jumat saya. Berarti kan keadaan saya menuntut, bukan saya yang memilih. Ya, walaupun waktu diundang bisa nolak, bisa tidak kan. Cuma enggak tahu keadaannya kan gitu. Nah, ketika saya diundang khutbah di situ, naik saya khutbah, jamaahnya cuma 20. Berarti ini mau tidak mau kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat Jumat tidak disyaratkan 40. Karena keadaan yang menuntut. Itu bukan kita memudah-mudahkan, tetapi memang ada kemudahan di dalam agama. Bukan kita yang mudah-mudahkan. Kalau kita mudah-mudahkan, maka kita sengaja mencari yang mudah-mudah. Itu yang tidak boleh. Tetapi kadang-kadang kondisi kita yang menuntut itu, keadaan kita yang menuntut itu. Pengantin baru dikit-dikit maunya pegangan tangan, ya kan? Mesra dia kemana-mana berpegang tangan. Bahkan masuk masjid naik tangga lift, kalau perlu pegangan tangan juga. Ini itu. Ini payah ikuti mazhab Syafi'i ini. Tapi kalau sudah nikah umur 50 tahun dah menikah dah, jangankan pegangan tangan, boncengan motor aja jaraknya udah 30 cm. Itu tidak perlu lagi ikut mazhab yang lain. Syafi'i saja berpegang teguh gitu. Jadi kadang-kadang keadaan itu, Pak. Maka perlu tuh kita tidak bisa mengingkari ulama ketika berbeda pendapat. Tetapi kita dalam kondisi ideal ikutilah pendapat yang paling hati-hati, kondisi ideal. Tapi ketika kondisi kita tidak ideal, mani betul ya fi syai'im minal mukhtalafi fiha falyuqallid man ajaza, maka kita berarti dituntut untuk mengikuti yang membolehkan. Dan itu kan rukhsah. Keadaan kita yang menuntut itu. Andaikan kita ditanya di akhirat, kenapa engkau pilih ini? Ya Allah, itu bukan pilihan saya, keadaan saya yang menuntut seperti itu. InsyaAllah Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi bukan selera kita gitu. Yang tak boleh itu adalah mengikuti selera, ikut ini, ikut ini, ikut ini, padahal ideal gitu. Nah, dalam kondisi ideal sebisa mungkin ambil pendapat yang hati-hati ketika ideal. Itu. Jadi enggak mesti tadi bubarkan sholat Jumatnya gitu. Itu nanti ekstrim pula kita kan bubarkan sholat Jumat. Nanti masuk pula berita membubarkan sholat Jumat. Nah, ini masuk berita itu judulnya membubarkan sholat Jumat, bukan membubarkan sholat Jumat karena mengikuti mazhab Syafi'i misalnya gitu. Itu yang dimasukkan membubarkan sholat Jumat. Buruk lagi citra ya nanti. Nah, berita itu kan gitu, nyari yang
hot kan, hits ya, gitu. Jadi ya balik ke tadi bahwa sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama menjadi kelampangan bagi kita, menjadi kemudahan bagi kita. Itulah ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan ulama umatku adalah rahmat, gitu. Allahu a'lam. Baik. Ibu ada mulai bisa cucu terhalang oleh pamannya yang laki-laki. Cucu terhalang oleh pamannya yang laki-laki. Tetapi juga dibolehkan di sebagian hukum bahwa ada istilah waris pengganti. Nah, jadi karena mestinya ketika bapaknya hidup mestinya bapaknya dapat, dan apa yang didapat oleh bapaknya turun ke anaknya, maka sebagian hukum itu hukum negara ya, termasuk di Mesir itu diterapkan bahwa dipakailah istilah hukum waris pengganti. Jadi tetap jatah yang meninggal tadi dapat, jatahnya kemana dikasihnya? Ke cucunya tadi, ke anaknya. Maka tergantung. Kalau dibawa ke pengadilan itu cucu itu dapat, karena jatuhnya sebagai waris pengganti. Kalau dibawa ke pengadilan, tapi kalau dibagi secara kekeluargaan, kalau mau menerapkan seperti itu boleh juga, tidak ada masalah, karena sudah masuk sebagai kategori diakui di dalam syariat gitu, sebagai waris pengganti. Wasiat wajibah namanya, Pak Ali. Kalau kita kajian waris namanya wasiat wajibah. Jadi wasiat wajibah itu adalah diperuntukkan, dia punya 3 anak laki-laki, anak pertama duluan meninggal daripada kakek. Nah, kemudian kakek meninggal, anak pertama sudah meninggal, jadi anak pertamanya anak-anaknya tidak dapat gitu, karena terhalang oleh pamannya. Cuman untuk biar dia bisa jadi kontribusi anak pertama ini besar terhadap pencarian harta orang tuanya dulu, maka dihargailah cucunya itu, maka dijatuhkan sebagai wasiat wajibah. Artinya wasiat yang harus dipenuhi untuk memberikan anak-anaknya tadi, menggantikan posisi orang tuanya, disebut dengan wasiyah wajibah. Gitu. Belum, tidak ada di sini istri yang dibicarakan. Ya, maksudnya kalau misalkan di kasus yang seperti kan ada wakil, misalnya pengganti penerima ya dari ayah kita. Maksudnya istri daripada atau ibunya si anak-anak ini. Jatuhnya gimana kalau misalkan ada? Apakah juga harusnya kan kalau misalkan dia kasusnya, kalau istri kasusnya pas suaminya meninggal. Nah, kasusnya kan begitu. Ya, pas jadi waris ini per kasus dia, Pak. Jadi nggak bisa dia sambung-sambungkan kakek cucu, waris itu nggak bisa seperti itu, per kasus dia. Nah, ketika kasusnya suaminya kemarin meninggal, disitulah dibicarakan waris istri. Waris istri berapa? Ya kalau suaminya meninggal punya anak, istrinya dapat 1/8 setelah gonogini kalau dihukum kita. Kalau dia tidak punya anak, maka 1/4 dapatnya setelah gonogini kalau dihukum kita. Gitu. Jadi nggak dapat lah. Kalau misalkan suami itu sudah meninggal, orang tuanya masih, tapi si anak ini sudah meninggal duluan. Tapi si anaknya meninggal ini meninggalkan cucu. Kemudian ketika suami meninggal, istrinya dapat warisan. Tapi ketika mertuanya yang meninggal, dia tidak dapat warisan. Kan gitu maksudnya, Pak. Ketika mertuanya meninggal, si istri tidak dapat warisan karena dia tidak ahli waris. Menantu bukan ahli waris. Menantu itu bukan ahli waris, Pak. Nah, cuman tadi kan ada wakil di sini. Wakil Daripada ayah yang sudah meninggal tadi, apakah itu yang menggantikan anaknya. Waris penggantinya anaknya gitu. Jadi nggak bisa merembet ke istri ya? Nah, yang menggantikan anaknya kan jatah istri udah ketika dia meninggal tadi, kan selesai. Nah, ketika dia suaminya meninggal, mertuanya meninggal, maka anak-anaknya menjadi waris pengganti. Kan anak-anaknya jadi waris pengganti. Kan harta anak, harta orang tua juga. Walaupun tidak boleh menzalimi ya.
Artinya apa yang didapat oleh anaknya, ya insya Allah untuk ibunya juga lah. Ibu yang anak yang berbakti kan mengasihi ke ibunya, walaupun ibunya tidak ada jatah, tetapi anaknya dapat sebagai waris pengganti. Nah, gitu. Kalau dia memang tidak dapat, karena dia sebagai menantu tidak sebagai ahli waris. Ahli waris itu kan laki-laki ada 15 orang, perempuan ada 10 orang, itu tidak ada menantu itu. Nah, tapi menantu ya anak juga. Kan turun ke anak untuk istrinya juga. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira.